Jauh di daerah pegunungan Bohemia, ada pondok kecil yang dihuni oleh seorang janda dengan anak perempuannya dan jana anak tirinya. Janda itu sangat mengasihi anak kandungnya, tetapi tak satu pun perbuatan jana dapat menyenangkan hati ibu tirinya. Sementara si anak kandung bermalas-malasan sepanjang hari di kasur bulu yang empuk sambil menikmati kue madu. Jana harus mencari kayu bakar di hutan, mengambil air di sumur, mencuci pakaian di air jeram yang dingin, dan menyiram bunga. Oleh karena itu, wajarlah bila Jana sangat mengenal bekunya musim dingin, teriknya matahari di musim panas, sepoinya angin di musim semi, dan rintik hujan di musim gugur. Mungkin itu pula sebabnya ia dapat berjumpa dengan 12 dewa yang merajai bulan-bulan sepanjang tahun. Peristiwa itu terjadi di suatu musim dingin menjelang datangnya bulan Januari. Salju tebal masih menutupi jalan. Pada lereng-lereng gunung yang berhutan lebat, pohon-pohon pir dan pinus terbenam salju setinggi pinggang. Di suatu senja dengan cuaca seperti itulah, ibu tiri yang kejam itu memerintah Jana. Pergilah ke hutan dan petiklah beberapa tangkai bunga salju. Besok pagi adikmu akan berulang tahun. Jana terbelalak tidak percaya. Sungguhkah perintah itu? Hutan begitu gelap dan dingin. Lagi pula bunga salju baru muncul pada bulan Maret. Seandainya kau tersesat, sambung adiknya penuh kebencian, tak seorang pun akan menitikkan air mata untukmu. Nah, ini, bawa keranjang ini dan jangan pulang sebelum penuh. Sambil bercucuran air mata, Jana berangkat berkerudung sehelai selendang. Serpi-serpi salju yang terhembus angin menerpa mukanya, dan mantel tuanya pun menjadi robek-robek. Namun Jana terus berusaha menyeret kakinya yang terbelenggu oleh salju. Malah menurunkan cadarnya yang hitam pekat ke sekeliling Jana yang melangkahkan kaki di hamparan salju putih yang menjemukan. Tiba di tepi hutan yang sangat gelap, Jana duduk di atas sebatang pohon yang rebah dengan hati putus asa dan pasrah pada takdir. Tiba-tiba ia melihat secercah cahaya berkedip-kedip jauh di antara pohon-pohon, seperti sebuah bintang yang jatuh dan tersangkut di antara dahan dan ranting. Jana melangkah perlahan ke arah sinar itu, menerabas gundukan-gundukan salju. Seandainya saja bintang itu tetap bersinar, bisik Jana penuh harap. Dan benar, semakin dekat, cahaya itu semakin bersinar. Tetapi bukan bintang, karena kemudian Jana mencium bau asap yang hangat dan suara gemeritiknya kayu api terbakar. Sebelum rasa heran itu lenyap, tiba-tiba ia telah berada di sebuah tempat terbuka yang terang benderang. Api unggun yang bernyala tampak di tengah-tengah tanah lapang itu. Di sekeliling api unggun itu, terlihat 12 orang yang sedang bercakap-cakap perlahan-lahan. Beberapa di antaranya sedikit menjauhi api. Jana berpikir-pikir, siapakah gerangan mereka? Pasti bukan pemburu ataupun pencari kayu. Pakaian mereka sangat indah. Jubah beledu mereka berwarna perak, emas, hijau dan kuning. 3 di antaranya sudah tua, 3 orang lagi setengah baya, 3 orang lagi masih muda, dan ketiga orang yang lain masih kanak-kanak. Semuanya 12 orang. 12 orang dewa bulan. Tepat pada saat itu, dewa yang tertua dan tertinggi dengan jenggot yang paling panjang dan alis yang sangat lebat menoleh dan menatap Jana, yang menjadi gemetar ketakutan. "Siapa kau? Dan apa keperluanmu kemari?" tanya dewa itu dengan suara yang besar. "Nama saya Jana," sahut Jana seraya memperlihatkan keranjangnya. "Saya harus memetik bunga salju." Tawa orang tua itu bergema ke seluruh hutan. "Bunga salju di bulan Januari?
apakah kau bermimpi?" "Ibu tiri saya yang memerintahkan," sahut Jana lirih. "Dan saya tidak boleh pulang tanpa bunga itu." Mendengar jawaban itu, dewa-dewa bulan yang lain menoleh dan saling berbisik. "Lalu apa yang hendak kau lakukan bila kau tidak memperoleh bunga salju?" tanya dewa yang tertua itu. "Saya akan menanti di hutan sampai bulan Maret. Lebih baik saya mati beku di sini daripada pulang dengan tangan hampa," jawab Jana di antara isaknya. Salah seorang dari dewa-dewa itu, dewa yang paling muda dan sangat periang, berdiri mendekati dewa yang tertua dan berkata, "Dewa Januari, berikanlah waktumu kepadaku barang 1 jam." "Aku tidak keberatan kau duduk di tahtaku selama 1 jam," sahut Dewa Januari sambil mengurut jenggotnya. "Tetapi kau tidak dapat melompati Dewa Februari, bukan?" "Aku sama sekali tidak keberatan," sahut Dewa Februari yang berjenggot abu-abu. "Dewa Maret boleh menduduki tahtaku untuk 1 jam pula. Kita toh mengenal anak perempuan ini. Kita melihat ketika ia menimba di lubang-lubang es atau mengusung ranting-ranting kering di tengah hutan. Dia anak sepanjang musim. Kita harus menolongnya." "Baiklah," kata Dewa Januari sambil mengetukkan tongkat esnya ke salju dan berseru memanggil angin. "Embun, embun, penguasa kebekuan, luluhkanlah kekerasan hatimu. Uraikan segera belenggu pengikat pada serpi salju yang mengunci, agar Pir dan Pinus yang agung perkasa terbebas dari rantai kristalmu. Dengarlah salju yang beku, pintaku si Januari." Sesaat kemudian, ketenangan meliputi seluruh hutan. Pohon-pohon yang tertutup salju tidak lagi mendesak. Serpi-serpi salju jatuh menumpuk. "Sekarang giliranmu, saudaraku," katanya kepada Dewa Februari. Setelah mengetukkan tongkat esnya, Dewa Februari pun berseru, "Angin badai dan topan yang garang, hembuskan segenap kekuatanmu pada hujan-hujan es dan pada malam yang geram. Biarlah arusmu menerobos salju, membelah danau, mengguncang dasar samudra, dan meliuk-liuk seperti ular." Sedetik kemudian, angin gelap mulai menyambar dahan dan ranting. Serpi-serpi salju melayang berputar-putar, dan angin beliung yang putih menari-nari di atas permukaan bumi. Dewa Februari mengeluarkan tongkat es kepada adiknya sambil berkata, "Nah, sekarang terserah kepadamu, adikku." Dewa Maret yang periang menangkap tongkat dan mengetukkannya ke tanah. Jana sangat heran karena tongkat itu sekarang tidak berupa es lagi, melainkan sebatang pucuk yang penuh dengan ranting. Dewa Maret tertawa gembira dan bernyanyi riang. Jalan telah terbuka, kolam beriak dan bercahaya, semut merayap meninggalkan liangnya. Enyahlah musim dingin yang keji, agar burung kembali bernyanyi, menghalau kedukaan belantara, beruang dan kelinci. Kemarilah, dan bunga salju yang lembut mekarlah. Jana mengangkat tangannya karena takjub. Gundukan-gundukan salju telah lenyap. Di manakah salju yang menyelimuti setiap dahan? Kakinya kini menginjak permadani bumi yang berwarna coklat, sama sekali tanpa salju. Hati Jana bersorak gembira. Tunas-tunas mulai menyembul dari peraduannya, dan ia tersadar karena suara Dewa Maret. "Cepat, saudara tuaku hanya memberiku kuasa selama 1 jam." Jana segera berlari mengumpulkan bunga salju yang menutup permukaan tanah. Bahkan di antara semak-semak batu-batu, di gundukan tanah, di bukit-bukit kecil, dan dimanapun mata memandang. Dalam waktu singkat, keranjang Jana telah penuh dengan bunga putih kecil-kecil. Ia membalikkan diri hendak mengucapkan terima kasih kepada para dewa bulan itu, tetapi semuanya telah lenyap. Tanah lapang itu masih terang benderang, namun bukan karena api unggun, melainkan dari cahaya bulan yang baru saja tersembul.
Dengan hati kecewa karena tak dapat mengungkapkan terima kasih, Jana berlari pulang. Langkahnya amat ringan, sehingga dalam waktu sekejap ia telah tiba di pondoknya bersama dengan lenyapnya bulan di balik awan gelap. "Cepat benar kau kembali," seru ibu dan adik tirinya bersama-sama. "Mana bunga saljunya?" Tanpa berkata sepatah pun, Jana membuka tutup keranjang dan menuang bunga salju ke atas meja. "Di mana kau memperolehnya?" tanya mereka seolah tidak percaya, dan Jana pun menceritakan semua pengalamannya. Di atas meja menumpuk bunga salju yang manis dan mungil, baunya yang harum semerbak memenuhi ruangan. "Apa lagi yang mereka berikan kepadamu?" tanya si ibu tiri. "Saya tidak minta yang lain," jawab Jana. "Bodoh sekali kau," umpat adiknya. "Tidak semua orang dapat berjumpa dengan 12 dewa bulan sekaligus, dan kau hanya meminta bunga salju. Kalau aku, pasti akan kuminta apel manis dan pir dari dewa Oktober, arbe dari dewa Juli, jamur putih dari dewa September, mentimun segar dari dewa Mei, dan..." "Ah, kau memang pandai anakku," puji ibunya. "Nilai buah arbe dan pir di musim dingin sama dengan emas. Dan anak dungu ini hanya minta bunga salju. Nah, pakailah mantel hangatmu, anakku, dan segeralah ke tanah lapang itu. Pasti mereka tidak akan memberimu bunga-bunga kecil seperti ini." "Tentu saja tidak," gerutu anaknya seraya mengenakan mantel bulu dan kerudung yang hangat. Dalam waktu singkat, ia sudah mengikuti jejak Jana. Hutan gelap, malam dingin, awan kelabu dan serpih-serpih salju seolah semakin tinggi mengerubunginya. "Aduh," keluhnya, "mengapa aku keluar di malam seperti ini? Mestinya aku berbaring di tempat tidur yang hangat dan bukan kedinginan di salju seperti ini. Ah, aku bisa tersesat kalau begini." Tiba-tiba ia melihat secercah cahaya berkedip di kejauhan. Ia segera melangkah ke arah cahaya itu dan tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah lapangan itu terlihat api unggun besar dikelilingi oleh 12 orang yang asik berbicara perlahan-lahan. Gadis itu langsung menuju ke api unggun tanpa membungkukkan badan ataupun memberi salam. Ia duduk di dekat api dan menghangatkan tubuhnya. Kedua belas dewa bulan itu terdiam. Namun kemudian Dewa Januari memukulkan tongkatnya ke tanah dan bertanya, "Siapakah kau?" "Kakakku baru saja kemari," jawab gadis itu. "Aku mengikuti jejaknya di atas salju. Kalian telah memberinya bunga salju sekeranjang penuh." "Ya, kami mengenalnya," kata Dewa Januari. "Tetapi kami belum pernah melihatmu. Apa keperluanmu kemari?" "Aku akan meminta hadiahku," sahut gadis itu tegas. "Aku ingin buah arbe dari dewa Juli, yang terbesar yang dapat ia peroleh. Dari dewa Agustus, kuinginkan buah kenari yang besar. Dari dewa September, jamur putih. Dan dari dewa Oktober..." "Tunggu dulu," potong Dewa Januari. "Musim panas tidak akan tiba sebelum musim semi, dan musim semi tidak akan mendahului musim dingin. Bulan Juni masih jauh. Akulah yang sekarang menguasai bulan ini, dan aku akan mengaturnya selama 30 hari penuh." Wah, betapa kasarnya kau," umpat gadis itu. "Tetapi aku tidak datang untukmu. Kau sama sekali tidak berarti kecuali memberi salju dan es. Aku akan menemui dewa musim panas." Dewa Januari menggeram. "Baiklah, carilah musim panas di musim dingin ini," jawabnya mengguntur. Ia mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan badai salju di sekeliling tempat itu menggulung dan menghantam. Api unggun padam. Gadis rakus itu hanya mendengar desis api yang marah. Berderak-derak dan menderu. Ia sangat takut. "Hentikan!" teriaknya. "Di mana kau?" Badai salju menyambarnya, mengaburkan penglihatannya dan menyesakkan nafasnya. Gadis itu lari karena ngeri, namun ia terantuk gundukan salju sehingga jatuh dan kemudian terbenam di dalam salju.
Sementara itu, ibunya menanti dengan gelisah di ambang pintu karena anaknya tidak juga muncul. Ia pun segera memakai mantelnya dan menyusul ke hutan. Ia menerabas salju yang semakin dalam sambil memanggil-manggil nama anaknya dan menyumpah-nyumpah. Akhirnya ia pun tenggelam, tertimbun salju. Jana sendiri hidup tenang dan bahagia di gubuknya. Dia menjadi dewasa, menikah, dan melahirkan anak yang manis-manis. Di kebunnya sepanjang tahun bunga-bunga bermekaran. Beri, apel, pir, dan berbagai buah lainnya berbuah dengan lebatnya. Pemilik rumah itu dikunjungi 12 bulan secara bersama-sama, kata orang-orang yang melihatnya, dan ucapan mereka benar.